Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamada Zain dan saya ucapkan selamat datang di channel saya. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan rumus atau formula pada Excel. Oke, langsung saja kita buka Microsoft Excel-nya. Ini adalah tampilan lembar kerja atau spreadsheet. Wajib diketahui bahwa perpotongan baris dan kolom disebut sel. Cara membacanya seperti ini. Ini adalah sel A1. Ini adalah sel C3. Ini adalah sel I8. Oke, saya kira sudah paham. Kemudian saya akan mencontohkan penggunaan operasi matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Di sini sudah saya isikan data yang akan kita gunakan sehingga menghemat waktu dan kuota. Baik, kita mulai dari menjumlahkan nilai 1 dan nilai 2. Caranya diawali dengan tanda sama dengan. Sama dengan ini wajib digunakan ketika kita melakukan pemberian rumus. Kemudian pilih selnya, plus, kemudian nilai 2, enter. Setelah itu tarik saja ke bawah, dia akan menjumlahkan otomatis data-data di bawahnya, 40, 60, 100. Kemudian untuk pengurangan sama dengan nilai 1 dikurangi nilai 2, enter. Kita drag ke bawah, dia akan otomatis mengurangkan dari setiap baris. Kemudian perkalian menggunakan tanda bintang, nilai kedua, enter. Kita drag ke bawah. Kemudian untuk pembagian nilai 1 untuk pembagian dengan simbol slash, kemudian nilai 2, enter. Seperti ini. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus atau formula. Yang pertama adalah sum. Sum digunakan untuk melakukan penjumlahan data, sama seperti plus. Sama dengan ketikkan sum, klik 2 kali, kemudian pilih sel yang akan dijumlahkan, enter. Kita tarik ke bawah, akan sama. Kemudian di ribbon Excel terdapat fungsi auto sum. Ini fungsinya sama untuk menjumlahkan. Caranya kita blok, kemudian kita auto sum. Dia akan menjumlahkan dari kolom yang ada datanya. Selanjutnya kita memakai fungsi rata-rata untuk rata-rata nilai pertama dan nilai kedua. Sama dengan average, pilih nilai pertama dan nilai kedua, enter. Kemudian kita drag ke bawah seperti ini. Selanjutnya adalah fungsi if. Fungsi if akan menghasilkan sebuah nilai tertentu jika kondisi yang kita tentukan untuk dievaluasi terpenuhi atau benar, dan akan menghasilkan nilai lainnya apabila uji logika atau kondisi itu tidak terpenuhi. Misalkan di sini kita akan menentukan predikat. Keterangannya jika nilainya 80 sampai 90 maka predikatnya A. Kemudian 60 sampai 79 predikatnya adalah B. 49 sampai 59 predikatnya adalah C dari nilai rata-rata. Rumusnya adalah if dari sel rata-rata lebih besar sama dengan 80, maka ini titik koma dulu, nilainya petik A. Kemudian kita gunakan kondisi yang kedua, jika atau if K3 di sini nilainya lebih dari sama dengan 60 titik koma, maka hasilnya adalah B titik koma. Untuk yang 49 sampai 59 tidak usah kita isikan, kita langsung saja isikan C seperti ini, kurung untuk menutup ini, kurung satu lagi untuk menutup kurung yang depan. Jadi if dari sel K3 dari kolom rata-rata apabila lebih dari 80 maka akan menampilkan nilai A. Kemudian if atau jika di sel K3 nilainya lebih dari sama dengan 60
maka akan menampilkan B. Kemudian selain kondisi 2 ini, kondisi lebih dari sama dengan 80 dan kondisi lebih dari sama dengan 60, maka selain itu adalah nilainya C. Oke, kita enter. Kemudian kita tarik ke bawah, dia akan otomatis. Di sini kita lihat 84 lebih dari 80 A, 88 lebih dari 80 A. Seperti itu. Selanjutnya rumus min digunakan untuk mencari nilai terkecil dari sebuah range. Caranya min, kemudian kita pilih range rata-rata untuk mencari nilai terkecil dari rata-rata, kemudian enter. 37,5 nilai terkecilnya. Kemudian rumus max digunakan untuk mencari nilai terbesar dari sebuah range rata-rata. Kemudian kita masuk ke rumus upper. Rumus upper ini digunakan untuk merubah teks menjadi huruf kapital. Contohnya, kita akan mengubah pada sel B3, enter. Selanjutnya rumus lower, kebalikannya dari upper. Kalau lower ini untuk merubah menjadi huruf kecil semua, enter. Kemudian proper digunakan untuk mengubah teks menjadi huruf depannya kapital, kemudian selanjutnya huruf kecil seperti ini. Proper, kita pilih Covid Ataka pada sel C18, enter. Di sini cukup jelas perbedaannya upper, lower, proper. Selanjutnya rumus left digunakan untuk mengambil karakter dari sebelah kiri. Kita pilih, kemudian titik koma, kita ambil 3 huruf dari kiri, enter. Seperti ini. Kemudian rumus right ini kebalikannya dari left. Kalau dari left kan dari kiri, right dari kanan. Titik koma, kita ambil 2 karakter dari sebelah kanan, enter. Kemudian rumus mid digunakan untuk mengambil karakter atau kata di tengah-tengah sebuah teks. Kita coba mid, kemudian Covid Ataka, titik koma, kita mulai startnya dari huruf ketiga, titik koma, kemudian kita ambil 2 karakter, nanti hasilnya adalah V. Dia mengambil dari karakter urutan 1, 2, 3, kemudian kita ambil 2 karakter V sama I. Selanjutnya rumus concatenate digunakan untuk menggabungkan beberapa teks kata sel menjadi satu kesatuan. Contohnya, kita pilih sel Ditolina, titik koma, kita gabungkan dengan isi sel perempuan, enter. Nah, seperti ini, dia akan menggabungkan 2 sel ini menjadi satu. Oke, rumus selanjutnya count digunakan untuk menampilkan banyaknya data dalam satu range. Count, kita akan menghitung jumlah data yang ada di sini. Oke, blok, enter. 10. Count ini hanya menghitung sebuah angka. Misalkan di dalam selnya ada berupa huruf, dia tidak terhitung, dia dianggap tidak ada. Kemudian count itu bisa menghitung sel yang berisi berupa angka, numerik, tulisan, teks. Berbeda dengan count seperti ini. Count, kita pilih range data, nah 10. Kemudian ketika ada di sini huruf, dia akan tetap terhitung 10. Count 9. Jadi dia bisa mendeteksi banyaknya data baik berupa angka maupun teks. Rumus berikutnya yaitu count if digunakan untuk menghitung banyaknya data dengan kriteria tertentu. Misalkan count if akan menghitung jumlah laki-laki pada data jenis kelamin. Kita blok pada jenis kelamin, range-nya, kemudian titik koma, petik 2, laki. Dia akan menghitung jumlahnya. Di sini terdapat data laki-laki berjumlah 5, seperti itu. Selanjutnya rumus count ifs ini berbeda sedikit dengan count if. Di sini ada tambahan s-nya. Di sini maksudnya dia sama untuk menghitung, tapi perhitungannya lebih
bisa spesifik. Contohnya, kita akan menghitung siswa dengan jenis kelamin laki-laki yang memiliki nilai rata-rata lebih dari 70. Nanti kita akan mendapatkan datanya. Kemudian siswa dengan jenis kelamin perempuan yang memiliki nilai rata-rata lebih dari 65, nanti dia akan menghitung berapa jumlah datanya. Kemudian kita blok pada kriteria awal, yaitu jenis kelamin, titik koma, kemudian kita masukkan kriterianya laki, tanda petik, titik koma, kemudian kita masukkan kriteria kedua, yaitu rata-rata, titik koma, petik, kita masukkan syaratnya lebih dari 70, kita tutup pakai tanda petik 2, kemudian enter. Nah, di sini datanya ada 3 orang dengan jenis kelamin laki-laki yang nilainya lebih dari 70. Kita lihat di sini 1, kemudian ini 2, 3, selanjutnya tidak ada. Oke, betul. Untuk data perempuan dengan nilai rata-rata di atas 65, sama seperti tadi, count if, kemudian kita blok range kriteria pertama, titik koma, perhatikan pada di sini, kemudian kita masukkan kriterianya perempuan, kemudian titik koma, kita masukkan range yang kedua, yaitu kriteria range rata-rata, titik koma, kemudian syaratnya lebih dari 65, enter. Ada 3 juga.